Papa dan teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang Pergerakan Nasional Indonesia pada Organisasi Budi Utomo dan Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Gabriela Selin Kawa, Selvia Mariana, dan Yuni Dewi Astuti. Sebelum saya menjelaskan tentang organisasi Budi Utomo, maka saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari Pergerakan Nasional Indonesia, di mana Pergerakan Nasional Indonesia ini diawali dari adanya kesadaran dari para kaum muda terpelajar dan melihat dari kondisi masyarakat Indonesia yang diperlakukan tidak adil oleh para penjajah. Nah, kesadaran yang dimiliki oleh para kaum terpelajar ini dilatar belakangi dengan adanya kebijakan politik etis, salah satunya di dalam bidang pendidikan, yang mana mengubah pandangan untuk berpikir lebih maju. Susila dan Isbandia 2018. Nah, selanjutnya ada perlawanan yang diwujud nyatakan di dalam organisasi pergerakan nasional, seperti Organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, Indit Spartij, yang kemudian diikuti dengan terbentuknya beberapa organisasi pergerakan nasional Indonesia lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo. Seperti yang kita lihat di samping adalah gambar dari para tokoh pendiri organisasi Budi Utomo. Jadi teman-teman, organisasi Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dengan pendiri Dr. Sutomo. Nah, adapun tokoh-tokoh yang bergabung dalam organisasi ini yaitu ada Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Gumberak, Saleh, dan Sulaiman. Nah, lalu organisasi Budi Utomo ini melakukan kongresnya yang pertama yaitu pada tanggal 3-5 Oktober 1908. Adapun hasil dari kongres yang pertamanya yaitu susunan pengurus dan tujuan dari Budi Utomo itu sendiri. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa adanya Budi Utomo dilatar belakangi dengan para pejuang memikirkan nasib bangsa yang sangat buruk, di mana bangsa kita dianggap bodoh dan tidak bermartabat oleh bangsa lain. Oleh sebab itu, Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merasa iba melihat nasib bangsanya yang tidak dapat mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan arti kata Budi Utomo menurut kata Sanskerta. Bodhi atau budi yang berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, dan pengadilan, yang dapat juga diartikan sebagai gaya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Sedangkan arti utomo yang berasal dari kata utama yang berarti tingkat pertama atau sangat baik. Jadi teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari organisasi Budi Utomo. Nah, tujuan organisasi Budi Utomo ini yaitu untuk menyadarkan masyarakat mengenai kedudukan mereka, terutama untuk masyarakat Jawa, Sunda, dan Madura. Selain itu, mereka juga memperjuangkan kemajuan mata pencaharian dan memperbaiki kehidupan bangsa dengan cara memperdalam kesenian dan kebudayaan, serta berjuang untuk menjamin kehidupan bangsa melalui adanya pendidikan dan pengajaran. Nah, selain tujuan, Budi Utomo juga memiliki cita-cita teman-teman, yaitu kehormatan bangsa, di mana pada saat itu bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang terhormat, karena pada saat itu bangsa Indonesia masih dijajah oleh bangsa Belanda. Nah, untuk mencapai cita-cita ini, maka organisasi Budi Utomo ini masuk dalam dunia politik. Karena dengan berpolitik adalah salah satu cara untuk memperoleh kemajuan yang selaras antara bangsa dan negara dengan cara ikut ambil bagian dalam pemerintahan negara. Oleh sebab itu, tujuan politik adalah menjunjung derajat bangsa dengan cara ikut aktif dalam pemerintahan dan ikut menetapkan jalan yang akan ditempuh. Nah, cara lain untuk menjadikan bangsa Indonesia bahagia itu yaitu dengan memajukan pengajaran, pendidikan, pertanian, dan lain-lain.
menurut Fajriuddin Mutakin 2015. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keruntuhan Budi Utomo. Teman-teman pasti juga bertanya-tanya, kenapa sih Budi Utomo itu bisa runtuh? Jadi, pada April 1928, Budi Utomo itu mengeluarkan 3 keputusan penting, yaitu mengirim kawat pada Perhimpunan Indonesia dan memberi selamat setelah 4 mahasiswa Perhimpunan Indonesia dibebaskan, menyatakan Perhimpunan Indonesia sebagai garis depan pertahanan kemerdekaan nasional. Nah, yang kedua, mengakui cita-cita Persatuan Nasional Indonesia. Dan yang ketiga, merombak dasar-dasar kesukuan yang terbatas menjadi berjuang untuk Indonesia Raya yang merdeka. Nah, jadi setelah mendengar 3 keputusan dari Budi Utomo ini, maka pemerintah Belanda merasa cemas dan bertindak keras, sehingga Gubernur Jenderal de Graeff dalam pidatonya di Volstad pada 15 Mei 1928 mencoba untuk memecah belah perjuangan bangsa Indonesia menjadi 2 golongan, yaitu golongan lunak dan golongan revolusioner. Nah, golongan lunak adalah golongan yang sehat yang perlu untuk diajak kerjasama, sedangkan golongan revolusioner adalah golongan yang jahat dan harus dilawan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, dari keputusan pemerintah Belanda ini, maka organisasi Budi Utomo merasa tertekan, sehingga organisasi Budi Utomo ini runtuh pada tahun 1935. Lalu kemudian Budi Utomo bergabung dengan organisasi lain dan menjadi organisasi Parindra. Oleh sebab itu, Budi Utomo mundur dari dunia politik dan kembali ke sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan membahas wawasan Kristen Alkitabiah dan relevansinya untuk kita sebagai seorang guru Kristen. Melalui penjelasan mengenai organisasi Budi Utomo yang bergerak di dalam bidang pendidikan, yang menjadikan masyarakat Indonesia memiliki pemikiran yang lebih maju dan melepaskan dari belenggunya buta huruf, menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran yang penting di dalam memajukan suatu bangsa dan negara. Saat ini juga, Pak Jokowi dan Pak Nadiem Makarim sedang memajukan pendidikan yang ada di Indonesia, agar dapat lebih berkembang menjadi pendidikan yang lebih baik lagi. Hal ini juga tidak terlepas dari providensia Allah. Seperti Allah memakai Ratu Esther untuk menyelamatkan bangsanya, begitulah juga Allah memakai para pejuang pergerakan nasional di dalam organisasi ini untuk melepaskan belenggu dari para penjajah. Melalui pengajaran yang mereka dapatkan dari kebijakan etis, lalu bergerak di dalam organisasi untuk mengajar, menjadi berkat dengan memberikan semangat perjuangan dan memuliakan Allah melalui kemerdekaan yang dirasakan. Nah, teman-teman dapat melihat di sini ada bagian diajar, mengajar, menjadi berkat, dan memuliakan Allah. Nah, sebagai seorang pendidik, kita dapat belajar dari organisasi Budi Utomo ini. Kita sedang diajar untuk menjadi seorang pengajar, yang mana kita akan mengajar para penerus bangsa yang akan menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu, kiranya kita sebagai calon guru Kristen dapat bersungguh-sungguh dalam belajar dan meresponi panggilan yang Allah berikan untuk kita, sehingga kita dapat memuliakan Allah melalui kehidupan kita sebagai seorang guru Kristen. Oke, selanjutnya kita akan membahas organisasi pergerakan nasional Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam. Sarekat Islam atau Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi rakyat yang didirikan pada tahun 1911 oleh Haji Samanhudi di Solo dan Tito Adistudadjo di Batavia. Organisasi ini mengalami penggantian nama pada tahun 1912 yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto di Surabaya. Maka organisasi ini tidak lagi bergerak di bidang sosial dan ekonomi saja, melainkan politik juga, dengan alasan ingin memperluas organisasi tersebut yang tidak hanya ditujukan pada para pedagang saja, dan menjadi wadah aspirasi untuk umat Islam di dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Belanda. Latar belakang organisasi Sarekat Islam yaitu di dalam kehidupan sosial, status yang diberikan kepada masyarakat pribumi oleh para penjajah itu sangat rendah sebagai seorang budak. Perdagangan yang dikuasai sepenuhnya oleh para penjajah dan pedagang imigran, yaitu Cina, India, dan Arab. Kemajuan gerakan langkah penyebaran agama Kristen, dan juga ucapan yang menghina dalam parlemen Belanda tentang kepercayaan agama bangsa Indonesia. Adanya tindakan dari pedagang Cina yang mempengaruhi harga serta pemasaran pada tingkat terakhir, yakni penyaluran yang menekan harga batik milik perusahaan Indonesia.
Selanjutnya, tujuan organisasi Sarekat Islam yaitu satu, membantu dan menyelamatkan pengusaha batik pribumi dari para pedagang Tionghoa yang memonopoli perdagangan batik pribumi dan ingin mensejahterakan rakyat Indonesia khususnya terarah pada rakyat kaum jelata. Yang kedua, didorong oleh keinginan memperluas perkumpulan kaum muslimin dan tidak lagi berorientasi pada perdagangan dengan tujuan yang sama yaitu untuk mencapai kemajuan rakyat yang nyata dengan persaudaraan, persatuan, dan tolong-menolong, khususnya terarah pada rakyat di bumi. Semboyan organisasi Sarekat Islam ini yaitu kebebasan ekonomi, rakyat tujuannya, Islam jiwanya. Dapat dikatakan bahwa organisasi ini muncul karena adanya rasa rasisme yang menunjukkan nama dari organisasi ini dengan menggunakan kata Islam. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat di bumi ditindas oleh para penjajah yang sebagian besar beragama Kristen dan merasa diperlakukan diskriminasi dengan perdagangan Cina yang merupakan sebagian besar kepercayaannya Buddha dan Konghucu atau India yang beragama Hindu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang corak gerakan dan perkembangan organisasi Sarekat Islam ini yang terbagi menjadi 4 tahapan. Tahap pertama dimulai pada tahun 1911 sampai 1916 yang merupakan upaya konsolidasi dan penguatan kelembagaan. Tahap kedua pada tahun 1916 sampai 1921 adalah tahap perkembangan dan perluasan sayap gerak, dan pada tahap ini juga sudah dimasuki oleh para unsur komunis. Tahap ketiga pada tahun 1921 sampai 1927 adalah perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam. Dan tahap keempat pada tahun 1927 sampai 1942 merupakan perubahan menjadi Partai Sarekat Islam dan kemudian menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keruntuhan organisasi Sarekat Islam ini. Organisasi ini terpecah menjadi 2 haluan, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Sarekat Islam Putih berpusat di Yogyakarta berhaluan kanan yang dipimpin oleh Haji Agus Salim. Sedangkan Sarekat Islam Merah berhaluan kiri yang berpusat di Semarang dipimpin oleh Semaun. Perpecahan ini terjadi karena beberapa pengurus yang memiliki pemahaman komunis di bawah ajaran H.J.F. Sneftit yang merupakan salah seorang Marxis Belanda, pendiri dari organisasi ISDV, yang menyebabkan adanya perbedaan pandangan, kepemimpinan, dan tujuan yang ingin dijalankan di dalam sebuah organisasi tersebut. Maksudnya paham komunis di dalam Sarekat Islam ini juga diawali oleh perwakilan Sneftit sebagai sekretaris dari suatu perkumpulan dagang dari organisasi Sosial Demokratis Arbeider Party atau SDAP atau Partai Buruh Sosialis Demokrasi di negeri Belanda yang datang ke Indonesia sebagai perwakilan dan menyebarkan paham sosialisme yang dilandasi dengan teori Marxis dan Engels. Menggabungkan diri ke Sarekat Buruh Kereta Api yang tertua di Indonesia, yaitu Vereniging Spanspoor and Tramwork Personeel atau PSTP, dan mempengaruhi organisasi ini ke arah radikal. Nah, jadi inilah taktik Sneftit untuk mempengaruhi dan memperpecah organisasi Sarekat Islam ini di dalamnya. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya dan juga tadi disinggung bahwa Sarekat Islam ini terpecah menjadi 2 haluan, teman-teman. Nah, yang pertama itu Sarekat Islam Putih yang masih setia pada pimpinan Bibinda dari Cokro Aminoto dan Haji Agus Salim. Sedangkan untuk Sarekat Islam Merah, mereka mengikuti jejak Semaun dan Darsono yang menggantikan nama organisasinya Sarekat Rakyat sebagai Underground atau susunan bawah dari Partai Komunis India. Lalu menggunakan kesempatan dan taktik dari adanya masalah perbedaan tujuan di Sarekat Islam Semarang yang mengedepankan gerakan revolusioner. Dan kemudian mereka juga melakukan indoktrinisasi kepada Semaun. Nah, kenapa Semaun? Karena Semaun ini adalah orang Indonesia, jadi orang pribumi yang dengan harapan bahwa nantinya juga bisa mendoktrinasi orang lain juga, seperti masyarakat lain dan juga anggota Sarekat Islam lainnya, dengan tujuan untuk menindoktrinisasi dengan paham komunis tersebut. Nah, yang selanjutnya juga menjelang tahun 1916, ia berusaha untuk mendapatkan posisi yang tinggi di Sarekat Islam cabang Semarang, dan menjelang 1819 berhasil menjadi anggota Badan
Kemudian ada juga faktor lain yang mempengaruhi, yaitu sentral syarikat Islam yang memiliki kekuasaan lemah karena tiap cabang syarikat Islam bertindak sendiri-sendiri. Peraturan yang memperbolehkan multipartai yang pada saat itu Semaun juga memimpin dari ISDP. Nah, ISDP ini akhirnya berganti menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920. Lalu menggunakan juga taktik membela dan mendukung rakyat kecil. Ini kami ambil dari Winarni dan Widuwati tahun 2015. Oke, next. Oke, jadi yang selanjutnya kita masuk pada wawasan Kristen Alkitabiah dan juga relevansinya. Nah, pembelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah adanya organisasi pergerakan nasional syarikat Islam ini memang sangat baik, yaitu memperjuangkan sebuah kebebasan atau dapat diartikan kemerdekaan dari adanya kesengsaraan dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia dengan adanya sebuah komunitas atau organisasi yang dilandaskan dengan ajaran agama Islam, terlepas dari adanya rasa kebencian akan suatu hal. Dan kemudian kita juga dapat membuat sebuah komunitas Kristen yang dapat membangun dan bersama kita, yang berlandaskan kepada firman Allah dan juga kasih Kristus untuk membantu sesama kita di dalam memiliki pergumulan, memberitakan Injil, dan dapat bersama-sama untuk saling membagikan dan mempelajari firman Allah. Sehingga seperti yang kita ketahui, setiap komunitas pasti memiliki tujuan dan harapan yang sama untuk dicapai. Nah, maka perlu adanya kesadaran bahwa setiap kita itu saling bergantung satu sama lain, dan juga perlu adanya rasa untuk mementingkan kepentingan bersama. Itu lebih baik daripada kita mementingkan kepentingan pribadi masing-masing. Next. Oke, jadi kita lanjut ke kesimpulan. Jadi, organisasi pergerakan nasional yang dibentuk oleh para kaum muda terpelajar sangat memiliki dampak yang besar di dalam membuka peluang dan kesempatan masyarakat Indonesia untuk dapat merdeka dan berjuang melawan penjajah. Lalu, hal ini juga tidak terlepas dari providensi Allah yang pasti kepada masyarakat Indonesia. Rasa iba akan penderitaan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat pribumi dan kesadaran akan keberadaan diri di dalam sebuah negeri ibu pertiwi merupakan kunci utama adanya pergerakan nasional. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan para penerus bangsa yang memiliki daya juang yang kuat dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi untuk kesatuan dan kemajuan Indonesia. Nah, disinilah kita calon-calon guru, terutama peran-peran guru nantinya yang sangat dibutuhkan untuk mendidik para penerus bangsa yang akan berjuang untuk Indonesia ke depan. Oke, next. Oke, jadi ini adalah daftar pustaka kami, sumber-sumber kami. Ada kami ambil juga dari beberapa sumber. Dan next juga adalah sumber kami. Ya, ini juga lanjutan dari daftar pustaka kami. Next, yang terakhir. Oke, jadi ini yang ditunggu oleh teman-teman. Kita akan kuis dengan kuisis. Nah, jadi teman-teman, untuk linknya kami akan kirim ke grup kelas, dan juga nanti mungkin kalau ada pertanyaan untuk kode, kami juga akan segera kirimkan kodenya melalui grup kelas. Lalu di situ nanti ada 10 pertanyaan teman-teman yang wajib untuk teman-teman jawab sebagai hasil review dari presentasi kami. Jadi harapannya teman-teman tidak membuka internet, tidak berdiskusi atau membuka catatan. Begitu, jadi teman-teman selamat mengerjakan. Oke. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami tentang pergerakan nasional Budi Utomo dan Syarikat Islam. Semoga bermanfaat dan juga menambah pengetahuan kita. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami mengakhiri presentasi online ini. Terima kasih teman-teman dan juga Bapak. Sekian, Tuhan berkati.